di Kabupaten Banggai tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Bunta adalah salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai. Kecamatan Bunta memiliki luas wilayah kurang lebih 579 km persegi yang terdiri dari 4 kelurahan dan 18 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bogu dan Kecamatan Kalimana, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cipakraya dan Kecamatan Matui, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Umar. Adapun desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bunta yaitu 4 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Bunta 1, Kelurahan Bunta 2, Kelurahan Salabenda, dan Kelurahan Kakak. 18 desa meliputi Desa Lawala, Desa Lekio, Desa Umak, Desa Kuili, Desa Bema, Desa Mataras, Desa Gomelian, Desa Tutu, Desa Nananaon, Desa Pungian, Desa Kemangan Jaya, Desa Hubungan Tulus, Desa Ion, Desa Bulu Sumur, Desa Laongo, Desa Polo, Desa Potoko, dan Desa Kalumbangan. Secara umum wilayah Kecamatan Bunta memiliki sarana dan prasarana yang tersebar di 4 kelurahan dan 18 desa, seperti jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan kabupaten, dan jalan desa. Sarana pendidikan diantaranya sekolah dasar sebanyak 24 buah, SLTP, MTS sederajat 5 buah, SMU, MA sederajat 3 buah. Sarana kesehatan diantaranya Puskesmas Bunta, Rawat Inap, dan Puskesmas Prima. Sarana pelabuhan, sampai saat ini Kecamatan Bunta memiliki pelabuhan yang dikelola oleh UPP atau Sabandar Bunta. Dalam menunjang perekonomian di wilayah Kecamatan Bunta, dukungan sarana prasarana perekonomian diantaranya bank BNI milik Bunta, Bank Mandiri milik Bunta, Pegadaian milik Bunta, Pasar Bunta yang beroperasi setiap harinya, dan Pasar Desa Prima yang beroperasi setiap minggu. Di samping itu terdapat beberapa koperasi simpan pinjam yang tersebar di wilayah Kecamatan Bunta, sekitar 5 koperasi simpan pinjam. Kecamatan Bunta juga saat ini memiliki sarana prasarana dalam menunjang telekomunikasi, diantaranya dari tower GMD sebanyak 2 buah di Desa Balanga dan Desa Pungian, tower Telkomsel yang terdapat di Desa Balanga, Toima, Desa Tuntung, Kelurahan Bunta 1, dan Kelurahan Salabenda untuk mata pencarian masyarakat di wilayah Kecamatan Bunta sangat beragam, diantaranya bagai SN, TNI Polri, usaha, dan tentunya lebih besar sebagai petani dan nelayan. Mengingat garis pantai dari Kecamatan Bunta cukup panjang, ini juga mengapa masyarakat di wilayah Kecamatan Bunta lebih banyak sebagai petani dan nelayan. Untuk pertanian sendiri, wilayah Kecamatan Bunta itu memiliki lahan pertanian berupa sawah yang tersebar di wilayah beberapa desa, diantaranya Desa Dondo dan Desa Lauro. Samping itu, untuk perkebunan sendiri didominasi oleh perkebunan kelapa, sebagai tambahan ada perkebunan jagung dan tanaman-tanaman lainnya. Untuk nelayan, sebagai besar nelayan perikanan tangkap atau di laut, dan juga ada beberapa desa yang menggunakan perikanan di air tawar atau kolam, dan juga tambak udang. Di samping itu, Kecamatan Bunta sendiri memiliki potensi pertambangan di mana ada 2 perusahaan besar yang mengelola iup pertambangan, yaitu perusahaan KFM dan ANI. Tapi sampai sekarang untuk perusahaan ANI sedang berhenti operasi karena ada sesuatu yang lain hal. Untuk PT KFM sampai sekarang
sudah kurang lebih 3 tahun melakukan operasi atau eksplorasi penambangan dan wilayah yang menjadi lingkar tambang di Kecamatan Bunta, yaitu Desa Kuntung, Desa Nanaon, Desa Pomian, dan untuk perusahaan Hani itu Desa Ion dan Desa Ulos. Untuk perusahaan sendiri tentunya sesuai dengan fasilitasi dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk 3 desa di wilayah tambang di wilayah perusahaan PT KFM, selain melaksanakan kewajiban CSR dan community development, juga memberikan tali asih kepada 3 desa yang ada di lingkar tambang, yaitu Desa Nanaon, Desa Tuntung, dan Desa Pomian, kurang lebih per bulan antara 75 sampai 100 juta. Dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bunta, kami bersama dengan Forkopimda Kecamatan Bunta, Pak Kapolsek Bunta dan Kanil dan Pak Kejari selalu melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui grup WA untuk terus memantau atau beri konflik yang terjadi di masyarakat sehingga dapat langsung dilakukan penanganan agar tidak meluas ke konflik yang lebih besar. Untuk desa di wilayah Kecamatan Bunta sendiri di tahun 2022 yaitu sesuai dengan hasil penilaian di indeks desa Bangun Kecamatan Bunta yang terdiri dari 18 desa, ada 3 desa yang sudah berstatus desa maju dan sisanya dari 15 desa berstatus desa berkembang. Insya Allah di tahun 2023 desa-desa berkembang ini dan desa baru bisa meningkatkan status dari desanya masing-masing. Itulah tadi pemaparan singkat dari kami Jawa Bunta. Tentunya ke depan kami berusaha dan bertekad untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi baik kami pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Bunta untuk terus masyarakat mendukung dan mensukseskan visi-misi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam membangun Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Silakan Pak. Waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, yang kami hormati, yang berada mengikuti secara Zoom. Yang pertama Bapak Sesdijen Polhum Kemendagri, Bapak Lisnandar Mahiwa. Yang kami hormati Direktur Konsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Admil. Senior kami Bapak Razilas Ahmadilas SPP MA, yang kami hormati Analis Kebijakan Muhammadiyah Kemendagri Bapak Edi Cahyono SPP MAP, yang kami hormati Ibu Asisten Pemerintah Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Ketua Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2023, yang kami hormati seluruh jajaran Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan
Bapak Kadis Kominfo, dari Universitas Publika, Pak Sekretaris BKPSDM, bagian hukum, bagian portal, Bapak Auditor dari Inspektorat Kabupaten Banggai, dari Bapeda. Baiklah, tentunya yang pertama izinkan kami dari Camat Buta untuk melakukan pemaparan sebagai salah satu tahapan dari penilaian evaluasi kinerja kecamatan tahun 2023. Yang pertama, gambaran umum. Ini tadi kami sudah sedikit singgung di video. Kecamatan Buta adalah salah satu kecamatan di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai. Mungkin kalau sekarang sudah ada tambahan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Toyoli Jaya. Dengan luas wilayah kurang lebih 579 km persegi dengan kepadatan penduduk sebesar 34,25 jiwa per kilometer persegi yang terdiri dari 4 kelurahan dan 18 desa dengan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih 135 km dan ke ibu kota provinsi 610 km dengan batas-batas utara berbatasan dengan Teluk Tomini, timur berbatasan dengan Kecamatan Lom dan Palimana, sebelah selatan Cipameraya dan Batui, dan sebelah barat dengan Kecamatan Nuhon. Cakupan wilayah juga kami sudah sebutkan terdiri dari 4 kelurahan dan 18 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Buta berdasarkan census penduduk tahun 2020 sebanyak 19.829 jiwa, laki-laki 10.095 jiwa dan perempuan 9.734 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79% per tahun dengan rasio jenis kelamin 103,7. Dalam tahapan pemilu dan pilpres tahun 2024 terakhir, kami bersama-sama dengan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panwas itu berdasarkan hasil pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan dilanjutkan dengan pleno daftar pemilih tetap Kabupaten Banggai di Lubuk tahun 2023. Ini jumlah TPS Kecamatan Buta 67 TPS dengan jumlah pemilih atau daftar pemilih tetap 14.772 jiwa yang terbagi laki-laki 7.500 dan perempuan 7.272. Potensi sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Buta cukup tersedia. Hal ini sangat mendukung pembukaan insan-insan manusia mengular dan berhasil kalimah serta sangat mendukung dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang berada di Kecamatan Buta sangat beragam. Tadi kami sudah tampilkan di video singkat bahwa ada perusahaan yang melakukan eksplorasi nikel di wilayah Kecamatan Buta, yaitu di wilayah Desa Tuntung Nangaon dan Desa Riol Komunis. Selain itu, sumber daya alam yang sedang dikembangkan adalah pengembangan area-area pertanian dan perkebunan. Ini juga ada perikanan yang tentunya dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Kecamatan Buta. Sarana prasarana seperti yang kami sampaikan juga di video tadi, ini ada jalan, maaf ini karena satu jalan nasional ada jalan provinsi tidak termasuk dalam slide. Begitu juga sarana prasarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Buta, sarana prasarana kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu, pelabuhan, memiliki pelabuhan berstandar nasional bongkar muat yang dikelola oleh Sabana Buta, dan
mulai tahun 2023 ini sebagai informasi juga bahwa sudah ada tol laut yang melakukan pelayanan yang di bawah PMI itu juga masuk di Pelabuhan Bonta untuk trayek Gorontalo dan Ampara. Telekomunikasi ini kita tampilkan atau TPRI, GND dan Telkomsel yang tersebar di beberapa wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Bonta. Sarana prasarana wisata yang sedang dikembangkan diantaranya wisata pantai, air terjun, dan mangrove, ekonomi, BUMN, ada BRI, Mandiri, mitra usaha, pegadaian dan koperasi serta pasar sentral. BUMDes, ini ada beberapa BUMDes yang ada di wilayah Kecamatan Bonta yang tersebar di desa-desa. Dan tentunya untuk Kecamatan Bonta sendiri sudah ada 3 BUMDes yang mendapatkan permintaan modal dan pemerintah daerah kabupaten, dan untuk BUMDes yang lainnya sedang mempersiapkan persyaratan dan dokumen. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan kepada Bapak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Bangkai yang telah mendukung badan usaha yang ada di desa Kecamatan Bonta. Sarana olahraga juga tersebar, pada umumnya ada di wilayah kelurahan seperti lapangan bola voli, bulu tangkis, futsal dan tenis meja. Kondisi sosial ekonomi Bonta dengan keberagaman agama, suku dan ras, hidup dalam kenyamanan, penuh rasa solidaritas, persaudaraan dan kekeluargaan. Mata pencaharian beragam seperti ASN, PNS, TNI, Polri, nelayan, buruh, pekerja, jasa lainnya seperti sopir, ojek, tukang jahit, penjual, dan lain sebagainya. Tadi kami sampaikan juga di video, untuk tahun 2022 ada 3 desa berstatus maju, dan untuk tahun 2023 kemarin terakhir kita melakukan inputting indeks desa membangun, itu sudah ada pertambahan 1, tetapi ini masih menunggu hasil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Untuk implementasi misi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bangkai, yang pertama menciptakan kemandirian ekonomi yang produktif dan berdaya saing melalui pemanfaatan pekarangan dengan melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap program 1 juta 1 pekarangan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas TPP dan Dinas Ketahanan Pangan. Yang kedua, pengembangan pariwisata dan budaya melalui wisata mangrove yang tersebar di beberapa desa dan wilayah Kecamatan Bonta. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur serta penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang lainnya. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui capaian nilai SAKI Kecamatan Bonta dengan cara penggunaan dokumen dan kegiatan serta peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik. Yang berikut menyediakan posko bersama untuk kegiatan tanggap darurat bencana, pemenuhan atas data Bangkai 1 data yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat dan terbuka melalui portal Bangkai 1 data. Waktunya 3 menit lagi, Bapak. Sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan, tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, kami secara rutin melakukan rapat koordinasi terkait dengan situasi, kondisi dan wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Bonta, juga melakukan pembahasan terkait dengan isu-isu strategis dan potensi-potensi konflik yang ada di wilayah desa kelurahan Kecamatan Bonta.
Yang kedua, bersama-sama melakukan kunjungan dan monitoring di wilayah desa dan kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan keramaian, hiburan yang berpotensi terjadinya konflik. Selalu melibatkan perbincang dalam rapat-rapat maupun pertemuan dalam rangka penyelesaian konflik di wilayah desa maupun kelurahan. Selalu melakukan kegiatan kali bersih dan olahraga senam bersama perbincang dan ASN. Bersama dengan perbincang melaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa dan kelurahan, membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, membentuk tim monitoring evaluasi pengelolaan dana desa, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa, kelurahan, BPD, LKMK dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan, melakukan evaluasi perbulan terhadap capaian PAD periode kedua dan melakukan uji petik di desa dan kelurahan. Inovasi pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, menyediakan loket pelayanan publik, melakukan pelayanan cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan secara gratis, memberikan edukasi dan penguatan kepada kelompok-kelompok usaha kecil menengah, berbasis kearifan lokal, membangun kemitraan dengan pihak badan usaha pihak ketiga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini pemerintah Kecamatan Bunta berupaya untuk melakukan pelayanan bidang pemerintahan kemasyarakatan secara prima dengan mengutamakan tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel sehingga baik masyarakat kurang maupun pemerintah desa kelurahan dapat terlayani dengan waktu yang cukup efektif dan efisien. Demikian gambaran umum Bunta berdasarkan data-data melalui Bunta dalam angka tahun 2022. Semoga apa yang kami paparkan yang tentunya masih banyak kekurangan dan masih perlu perbaikan lebih lanjut dapat memberikan sumbangsi informasi demi kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya dan Kecamatan Bunta pada khususnya. Kami sadari bahwa apa yang kami sampaikan dalam pemaparan ini ibaratkan hanya setitik embun yang jatuh di tengah samudera yang luas, tetapi tidak mempengaruhi surutnya air laut. Namun besar harapan kami Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Amiruddin dan Bapak Burhanuddin akan lebih maju, mandiri dan sejahtera. Semoga dapat memberi atau menjadikan Kabupaten Banggai sebagai barometer pengembangan tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.